Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang persalinan. Nah, persalinan sendiri terdiri dari 4 kala ya. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Untuk kala 1 itu terdiri dari 2 macam lagi ya. Ada fase laten dan fase aktif. Untuk fase laten ini terdiri dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3 cm. Biasanya berlangsung 7 sampai 8 jam. Terus untuk kala 2 dari pembukaan 4 sampai 10 cm. Biasanya berlangsung selama 6 jam. Grafida lamanya kala 1 12 jam. Jadi dia 1 cm per jam untuk kemajuan pembukaannya. Sedangkan untuk multigrafida itu lama untuk kala satunya 8 jam dan kemajuan pembukaannya 2 cm per jam. Oke, kita kembali lagi ke fase laten dan fase aktif. Untuk fase aktif kita bagi lagi menjadi 3 ya. Ada fase akselerasi, ada fase dilatasi maksimal, dan ada fase deselerasi. Fase pertama akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Ini ketiga tahapan ini selalu keluar pada uji kompetensi ya. Fase yang pertama itu fase akselerasi, dimulai dari pembukaan 4 cm ya. Fase akselerasi pembukaan 4 cm. Kemudian untuk fase dilatasi maksimal itu dimulai dari pembukaan 4 ke atas sampai dia pembukaan 9 cm. Kemudian yang terakhir ada fase deselerasi, itu dimulai dari pembukaan 9 menuju pembukaan lengkap atau pembukaan 10. Ingat ya, akselerasi, dilatasi, dan deselerasi. Kemudian kala 2 biasanya untuk primi itu terjadi selama 2 jam. Dan untuk multi 1 jam. Jadi apabila ada pasien dengan primigravida sudah pembukaan lengkap dan dipimpin untuk mengejan selama 2 jam, dia tidak ada kemajuan, diharapkan untuk segera dilakukan rujukan. Kemudian untuk kala 3-nya itu 30 menit lamanya. Jadi kalau misalnya selama 30 menit plasenta belum keluar, berarti kita harus memberikan tindakan yang selanjutnya. Tindakannya misalnya kita berikan oksi kedua, baru kita lakukan peregangan tali pusat, dan kalau memungkinkan kita melakukan manual plasenta. Nanti untuk materi selanjutnya saya akan bahas tentang kegawat daruratan. Untuk di kala 4-nya ini dari plasenta sudah lahir sampai dia 2 jam, itu kala 4. Jadi ada kala 1, kala pembukaan, kala 2 pengeluaran janin, kala 3 pengeluaran plasenta, dan kala 4 itu masa pemulihan, masa nifas pertama. Oke, kita lanjut ke bidang hot. Bidang hot ada 4 juga ya. Ada hot 1, hot 2, hot 3, dan hot 4. Untuk hot 1 itu setinggi pintu atas panggul atau PAP. Sedangkan hot 2 itu bawah simfisis. Hot 3 spina ischiadica, dan hot 4 itu koksigi. Dalam kala 2 kita mengenal yang namanya MAK3 atau manajemen aktif kala 3. Apa saja dalam manajemen aktif kala 3 ini? Yang pertama, kita berikan suntik oksitosin 1 menit setelah janin keluar. Kan kita cek dulu apakah ada janin kedua atau tidak. Nah, 1 menit setelah itu kita suntikan oksitosin. Kemudian kita lakukan peregangan tali pusat terkendali untuk mengeluarkan plasenta. Ya, yang ketiga kita lakukan massase fundus. Ketika plasenta sudah keluar, kita lakukan massase fundus untuk mencegah terjadinya perdarahan. Jadi ada 3 ya, MAK3, suntik oksi, PTT atau peregangan tali pusat terkendali, baru massase fundus. Kemudian di kala 4 atau postpartum kita mengenal 3 adaptasi postpartum ya. Ada yang namanya taking in, taking hold, sama letting go. Taking in
taking hold, dan letting go. Apa saja taking in? Taking in ini berlangsung 1-2 hari. Kemudian taking hold berlangsung 2-3 hari, dan letting go itu berlangsung selama sudah lewat 3 hari. Bisa sampai 1 minggu lebih ya. Selama postpartum, perdarahan normal biasanya terjadi sekitar 500 cc. Kalau misalnya lebih dari 500 cc baru yang dinamakan perdarahan. Perdarahan pun itu ada 2 macam. Ada yang namanya primer dan ada yang namanya sekunder. Perdarahan primer pada postpartum itu terjadi selama 24 jam. Dan perdarahan sekunder terjadi lewat dari 24 jam. Macam-macam perdarahannya nanti akan saya bahas di kegawat daruratan ya.